Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Selamat siang dan selamat hari Minggu buat saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari yang luar biasa ini. Oke, teman-teman, setelah melihat banyak komentar dari teman-teman menyangkut Papua, oke. Jadi di YouTube channel saya Papua Satu. Pertama saya punya YouTube channel ya, Papua Satu yang sudah subscribernya sudah sekitar hampir 100.000 subscriber, tapi itu karena kesalahan saya sehingga YouTube menghapus total ya, channel itu. Di sini saya ingin bangun channel baru lagi. Topiknya itu membahas tentang Papua, membahas tentang Indonesia. Dan di sini teman-teman yang selalu nonton video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dukung saya agar saya terus rajin untuk membuat konten-konten yang menyejukkan kita semua, menyatukan kita semua agar kita terus bergandengan tangan untuk membangun bangsa kita Indonesia. Oke, kembali ke topik, yaitu topik hari ini saya ingin bahas tentang, karena ini komentar dari teman-teman sehingga saya ingin membahasnya. Ada teman-teman yang mengatakan bahwa Jokowi sudah bangun Papua, tapi kok kenapa orang Papua masih teriak merdeka, dan ada banyak kelompok yang masih teriak-teriak merdeka dan KKB masih merajalela. Padahal Jokowi sudah bangun Papua. Ya. Oke, jadi begini teman-teman. Memang Jokowi sudah bangun Papua. Gitu. Tetapi ketika bicara tentang Papua, Papua itu sangat luas dan sangat besar. Untuk itu membangun Papua itu tidak seperti kita mengembalikan telapak tangan. Papua itu dianaktirikan sejak lama. Gitu. Dan dalam waktu 5 tahun Anda tidak bisa membangun Papua secara baik. Itu. Dan waktu 5 tahun itu belum tentu seluruh tanah Papua merasakan pembangunannya. Memang ada pembangunan, tetapi belum secara menyeluruh di Papua. Saya sebagai orang Papua, saya merasakan bahwa di pemerintahan Jokowi luar biasa pembangunan di Papua. Secara masif Jokowi melakukan pembangunan dan terobosan-terobosan yang dia lakukan di Papua. Memang ada pembangunan. Saya tidak bisa membohong, saya tidak bisa memungkiri itu. Tetapi begini teman-teman, kenapa sampai selama ini orang Papua masih teriak merdeka, orang Papua masih ribut-ributkan, OPM masih merajalela. Itu seperti saya bicara pada video saya pertama, bahwa Papua ini adalah ladang bisnis oleh para elit yang ada di Jakarta, seperti yang ada di Timur Tengah, sehingga masalah Papua ini mungkin butuh waktu lama untuk selesai. Itu mungkin butuh waktu lama baru selesai. Itu. Kalau para elit ini bertobat, baru bisa gitu, menyelesaikan Papua ini. Tapi kalau masih banyak mafia yang bermain, masih banyak oknum-oknum pejabat, oknum-oknum elit yang ada di negeri, yang ada di bangsa ini untuk bermain, maka agak susah. Gitu. Begitu teman-teman. Kedua, kenapa Jokowi sudah bangun Papua tapi orang masih ribut tentang Papua? Karena begini teman-teman, Papua itu secara secara teritorialnya itu sangat luas sekali. Dan ketika Jokowi membangun di Papua itu, ada banyak medan yang susah dijangkau, ada banyak daerah yang susah dijangkau, sehingga masih banyak ketimpangan, masih banyak kesenjangan, masih banyak kebodohan. Gitu. Karena memang Papua itu sangat luas sekali. Gitu. Untuk membangun Papua butuh hati, butuh kerja keras,
dan butuh kesabaran untuk membangun Papua. Begitu teman-teman. Jadi sampai saat ini Papua masih tidak merdeka. Saya pikir teriak merdeka itu sah saja. Itu yang namanya kita negara demokrasi. Kritik, orang menyampaikan pendapat di depan umum dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Dan saya mau katakan bahwa isu Papua merdeka itu isu yang biasa. Salah satu isu yang saya mendukung isu itu. Bukan saya mendukung Papua merdeka, tapi saya mendukung isu itu untuk menekan Jakarta. Agar apa? Agar Jakarta melek dan terus memperhatikan Papua. Karena apa? Karena Papua ini sudah dianiaya-talikan sejak lama. Bayangkan, baru 5 tahun pemerintah Jakarta, pemerintah Indonesia memperhatikan Papua secara betul-betul. Bayangkan 5 tahun. Sedangkan kekayaan alamnya yang luar biasa itu sudah dikelola hampir mau ratusan puluhan tahun. Nah ini yang teman-teman harus menyadari itu, bahwa kami orang Papua bukan menuntut terlalu berlebihan, tapi kami menuntut agar pemerintah ini coba serius mengurus kami orang Papua. Tolong serius. Orang Papua banyak juga cinta negara ini, cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia. Tetapi ada banyak hal yang saya ingin mengkritisi pemerintah Indonesia. Yaitu saya melihat bahwa negara ini seperti kami orang Papua, banyak kami orang Papua yang punya yang memiliki kemampuan potensial yang bagus. Tapi jarang kamu itu diberdayakan. Ini yang salah. Mungkin salah pemerintah pusat kah, pemerintah daerah kah, saya tidak tahu. Kedua, orang Indonesia, mindset berpikir pemerintah Indonesia harus berpikirnya jangan jadikan orang Papua untuk jadi PNS saja. Tapi mindset berpikirnya adalah jadikan orang Papua untuk menjadi pengusaha. Karena kemajuan suatu negara, kemajuan suatu daerah itu bukan dilihat dari bagaimana banyaknya orang menjadi PNS, tetapi bagaimana banyaknya orang menjadi pengusaha. Nah ini mindset berpikir pemerintah yang harus dirubah. Dan kenapa orang Papua terus merdeka? Karena masih banyak pelosok negeri Papua ini yang belum disentuh. Itu saya mau bicara secara jujur. Dan pasti pemerintah juga, Pak Jokowi juga mengakui itu, bahwa membangun Papua bukan gampang. Masih banyak yang perlu dibangun di Papua ini, teman-teman. Untuk itu ketika orang Papua meneriaki untuk merdeka, untuk apa? Itu biarkan saya teman-teman di luar sana santai saja. Itu. Kami cinta Indonesia, tapi kami ingin supaya Indonesia memperhatikan ini. Papua ini, karena Papua adalah bagian dari Indonesia. Papua adalah bagian dari negara ini. Masyarakatnya, manusianya adalah Indonesia yang perlu diperhatikan oleh negara. Negara harus hadir untuk melihat kesusahan mereka, melihat apa kekurangan mereka di bawah. Itu tanggung jawab negara ini. Karena apa? Kekayaan Papua ini sangat luar biasa. Tetapi banyak yang belum tersentuh. Jadi teman-teman di luar sana jangan berpikir bahwa Jokowi sudah bangun Papua secara memang dia bangun, tapi masih banyak yang belum tersentuh, teman-teman. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua di seluruh Indonesia. Saya cinta kalian semua. Tetapi saya harus bicara secara jujur soal Papua. Ada banyak hal yang belum dibangun oleh pemerintah Indonesia, yang perlu pemerintah Indonesia terus membangunnya, terus memperbaikinya, terus melakukan pendekatan-pendekatan, terus melakukan pelatihan-pelatihan
kepada masyarakat lokal Papua, terus berdayakan mereka agar mereka juga mampu untuk bersaing dan juga menjadi tuan di negeri sendiri. Itu. Ya, jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan berpikir secara negatif tentang orang Papua. Gitu. Ini yang teman-teman harus pahami, itu teman-teman harus ketahui. Ya teman-teman, kami orang Papua juga cinta Indonesia. Kami lahir di Indonesia, kami lahir di tanah Papua, tapi kami juga bagian dari Indonesia. Hitam kulit, rambut keriting, kami Indonesia, kami Papua. Indonesia tetap harga mati bagi kami. Tetapi kami juga perlu mengkritisi pemerintah. Soal KKB, soal OPM, dan lain sebagainya, saya pikir hidup ini masing-masing punya masing-masing punya pemikiran, masing-masing punya kemauan dan punya semangat yang berbeda. Nah, itu. Jadi itu hak-hak mereka, tetapi konsekuensi dari memberontak terhadap negara, ya mereka sudah siap akan konsekuensinya. Gitu. Dan saya tidak mendukung yang namanya KKB. Jujur, saya tidak mendukung. Tapi saya mendukung tentang isu yang terus memberikan orang bilang shock terapi kepada negara, shock terapi kepada Jakarta untuk melek dan melindungi. Jadi itu teman-teman. Oke teman-teman, jangan nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Saya tidak bisa bicara panjang lagi, tapi saya menyampaikan kepada teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua di luar sana. Dan juga jangan nonton video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa yang terutama like, comment, dan subscribe, dan tekan loncengnya ya agar terus mengikuti video-video dari saya. Ya teman-teman, salam hormat dari saya, Papua Satu Official, dan tetap jaga Indonesia kita, saling mendukung, saling menerima satu sama lain, dan juga kita harus bersatu untuk menjaga Indonesia kita. Oke, dari Papua, hormat kakak, mantap.